Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Insya Allah semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan pastinya tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran 3, yaitu tanaman di sekitarku. Masih sama seperti kemarin ya. Sebelum mulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Yang pertama yaitu kita akan membaca teks. Lalu yang kedua kita akan menjumlah bilangan. Dan yang ketiga menuliskan ungkapan pujian serta tanggapannya. Yang keempat, kita akan cara mengetahui bagaimana cara merawat tanaman. Dan yang kelima, seperti biasa, ada duniawi dan ukhrawinya. Siap anak-anak? Insya Allah siap ya. Oke, kita menuju yang pertama yaitu membaca teks. Anak-anak, hari ini kita akan membaca teks tentang merawat tanaman. Yuk kita baca dengan suara yang lantang ya. Ika senang membantu ibu merawat tanaman. Ibu menyukai tanaman yang bisa dimakan, seperti tomat, cabai, dan pisang. Semua tumbuh subur dan berbuah banyak. Setiap sore, Ika menyiram tanaman. Setiap seminggu sekali, tanaman diberi pupuk. Tanaman juga harus dibersihkan dari tanaman hama, seperti rumput liar, benalu, dan lain-lain. Ibu bangga kepada Ika. Nah, anak-anak, di sini di dalam teks yang sudah kita baca, Ika senang sekali membantu ibu merawat tanaman. Nah, apa saja tanaman yang dimiliki ibunya Ika? Yaitu ada tanaman tomat, cabai, dan pisang. Bagaimana semuanya tumbuh? Iya, semuanya tanaman ibu tumbuh dengan subur dan berbuah banyak. Nah, Ika juga turut andil dalam merawat tanaman milik ibu. Ika membantu ibu menyiram tanaman setiap sore, lalu membantu memberi pupuk pada tanaman tersebut. Selain itu, tanamannya juga dibersihkan dari tanaman hama. Lalu ibu bangga kepada Ika karena berhasil merawat tanaman milik ibu, sehingga tanaman semuanya tumbuh subur dan berbuah banyak. Alhamdulillah. Adakah yang seperti Ika suka membantu ibu merawat tanaman? Insya Allah ada ya di kelas 1 semuanya ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Yang kedua yaitu kita akan menjumlah bilangan. Nah, mari kita menjumlah banyak buah di sini ya. Di rumah Ika ada berbagai tanaman. Saat ini pohon pisang Ika sedang berbuah. Yuk kita hitung berapa buah pisang milik Ika. Nah anak-anak, coba sebelumnya anak-anak bisa menghitung satu sisir pisang tersebut ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata satu sisir pisang ini berjumlah 10, ada 10 pisang. Nah, cara mudahnya yaitu kita tinggal menjumlahkan ada berapa sisir. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Lalu kita hitung pisang yang berbiji ini. Per biji maksudnya. 1, 2, 3, 4. Sehingga ada 74. 74 itu yaitu sama dengan 70-an. Nah, di sini kita bisa lihat ada 70-an ya. Artinya ada 70. 1
10, maksud ustazah 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Jadi ada 70-an ditambah 4 satuan ya. Tambah 4 satuan sehingga sama dengan 70 ditambah 4. Nah, jadi banyak buah pisangnya ada 74 buah. Nah, bagaimana jika digunakan penjumlahan susun panjang? Nah, di sini kita lihat ya, yang pertama yaitu ada 70, angka 70 tadi. 70 itu yaitu 70-an atau 70 ya, ditambah 0 satuan. Nah, sedangkan jika 4 satuan berarti puluhannya 0 ditambah 4 satuan sama dengan 70 ditambah 4 sama dengan 74. Nah, ini bisa juga menggunakan penjumlahan susun ke bawah anak-anak. Nah, P yaitu puluhan artinya, sedangkan S di sini adalah satuan. Kita lihat jumlah pisang yang pertama yaitu 70. Kita tulis 7 dan 0. Lalu ada 4 satuan atau 4 biji pisang yang tersisa. Berarti 0 di puluhan dan 4 di satuan. Mari kita jumlahkan. Nih, di sini ada tanda tambah ya, artinya penjumlahan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu cara menghitungnya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jadi tidak boleh dipindah-pindah ya anak-anak ya. Nah, kita lihat satuan di sini ada 0 ditambah 4. Berarti 4. Ingat anak-anak, silahkan menjumlahnya dari satuan terlebih dahulu ya. Lalu 7 ditambah 0 sama dengan 7 sehingga jumlahnya menjadi 74. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Insya Allah sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, yuk kita latihan. Nah, anak-anak masih ingat kan dengan cara menjumlah bilangan? Kita akan menggunakan nilai tempat dan tempat satuan dan puluhan. Nah, ingat ada 2 tips. Jumlahkan satuan dengan satuan, lalu jumlahkan pula puluhan dengan puluhan. Jangan disilang ya anak-anak ya. Mari kita lihat yang pertama, yaitu di sini ada angka 83. Kalau 83 itu sama dengan berapa? 80 ditambah 3. Nah, lalu ada angka 12. 12 yaitu sama dengan 10 ditambah 2. Nah, ingat, jumlahkan satuan dengan satuan, lalu jumlahkan puluhan dengan puluhan. Satuannya dulu ya anak-anak yang kita jumlahkan. Sekarang kita beri tanda tambah. 3 ditambah 2 sama dengan 5, betul. Lalu 80 ditambah 10 sama dengan 90. Berarti lalu 90 ditambah 5 sama dengan 95. Berarti 83 ditambah 12 sama dengan 95. Yuk kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada 76. 76 itu sama dengan 70 ditambah 6. Sedangkan di bawahnya ada angka 10. 10 itu berarti 10 ditambah 0. Jadi satuannya 0. Nah, sekarang kita jumlahkan yang satuan terlebih dahulu. 6 ditambah 0 hasilnya sama dengan 6. Betul ya. Lalu 70 ditambah 10 hasilnya 80. Nah, 80 ditambah 6 ini hasilnya sama dengan 86. Betul ya. Sehingga 76 ditambah 10 sama dengan 86. Yuk kita coba lagi. Latihan lagi soal selanjutnya. Nah, di sini ada 43. Nah, bagaimana kalau 43 itu sama dengan berapa? 40 ditambah 3 ya. Lalu di bawahnya ada angka 32. Bagaimana cara menghitungnya? 30 ditambah 2. Nah, ingat
Jumlahkan satuan dengan satuan terlebih dahulu. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 40 ditambah 30 sama dengan 70. Sehingga 70 ditambah 5 sama dengan 75. Nah, ternyata hasil dari 43 ditambah 32 sama dengan 75. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini ada angka 95. Bagaimana 95 itu sama dengan 90 ditambah dengan 5. Lalu bagaimana dengan 4 nih? Hanya satuan saja, berarti puluhannya kita beri angka 0 ya. Dan satuannya kita letakkan angka 4. Nah, ingat satuan terlebih dahulu yang kita jumlahkan. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Sedangkan 90 ditambah 0 sama dengan 90. Jadi 90 ditambah 9 sama dengan 99. Nah, hasil 95 ditambah 4 adalah 99. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oke. Nah, kita coba lagi anak-anak ya. Sekarang kita coba cara penjumlahan susun ke bawah. Ya. Yang kita hitung, kita lihat dulu contohnya di sini. Ingat P apa? Iya, betul. P adalah puluhan, sedangkan S adalah satuan. Kita hitung dari satuan terlebih dahulu. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi 86. Nah, coba sekarang kita soal yang kedua. Satuan terlebih dahulu ya. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 0 sama dengan 8 juga, sehingga jumlahnya menjadi 88. Nah, soal yang ketiga. 5 ditambah 4 9. 5 ditambah 4 lagi 9. Nah, mudah ya anak-anak ya. Insya Allah semua anak-anak bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang menulis ungkapan pujian dan tanggapannya. Baik anak-anak, mari kita lihat atau kita perhatikan percakapan berikut. Nah, di sini ada Ika dan ibunya. Masya Allah, anak ibu rajin sekali. Tanaman ibu jadi tumbuh subur dan berbuah banyak. Lalu Ika menjawab, terima kasih ibu, aku senang merawat tanaman. Anak-anak, ada yang tahu tidak? Kalimat yang diucapkan oleh ibunya Ika termasuk kalimat apa? Iya, betul sekali. Termasuk kalimat ungkapan pujian. Nah, bagaimana dengan tanggapannya? Iya, tanggapan dari kalimat pujian sama seperti atau contohnya yaitu seperti yang dikatakan oleh Ika. Terima kasih ibu, aku senang merawat tanaman. Nah anak-anak, yuk kita aplikasikan ya. Sekarang kita akan menuliskan ungkapan pujian dan tanggapan dari pujian. Nah, silakan anak-anak tuliskan ungkapan pujian dan tanggapannya. Yang pertama yaitu, temanmu memiliki bunga-bunga yang indah di taman. Bagaimana ungkapan pujiannya? Masya Allah Susan, bungamu indah sekali. Nah, boleh seperti ini ya, atau boleh juga kalau misalnya anak-anak punya kalimat pujian yang lain. Lalu bagaimana tanggapannya? Terima kasih Ika, aku senang menyiram bunga. Nah anak-anak, untuk namanya anak-anak boleh menggunakan nama-nama yang anak-anak senangi ya, boleh siapa saja. Nah, ini adalah contoh ungkapan pujian dan tanggapan dari ungkapan pujian tersebut. Kita coba lagi yang nomor 2 ya. Temanmu terampil dalam merawat tanaman. Bagaimana ungkapan pujiannya?
Masya Allah, tanamanmu subur sekali. Lalu bagaimana dengan tanggapan ungkapan pujiannya? Terima kasih, aku senang merawat tanaman. Nah, ini juga bisa digunakan ya anak-anak ya, ketika kita ingin memuji seseorang. Nah, anak-anak boleh menuliskan kalimat yang berbeda dari punya ustazah ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, yaitu kita akan mengetahui bagaimana sih cara merawat tanaman. Anak-anak, tadi kan kita kan sudah membaca ya, membaca teks tentang merawat tanaman. Nah, sekarang kita akan mengetahui aturan cara merawat tanaman. Ika selalu merawat tanamannya. Setiap sore Ika menyiram tanaman. Seminggu sekali tanaman diberi pupuk. Ika juga membersihkan rumput liar dan benalu. Nah, bagaimana aturan cara merawat tanaman di rumahmu? Samakah dengan Ika? Yuk, kita boleh tuliskan cara merawat tanaman di rumah masing-masing ya. Kalau rumah ustazah seperti ini. Menyiram tanaman setiap sore. Lalu membersihkan tanaman dari rumput liar. Ini dilakukan seminggu sekali. Nah, anak-anak boleh mewawancara teman-teman yang ada di kelasnya ya, karena banyak tanaman di sekitar kita. Tanaman dirawat supaya tumbuh dengan subur. Bagaimana temanmu merawat tanaman di rumahnya? Anak-anak boleh lakukan wawancara dengan teman sekelas. Lalu isilah tabel dengan tanda centang sesuai dengan jawaban teman yang sudah diwawancara itu. Yang kelima, kita akan membaca duniawi dan ukhrawi tentunya. Duniawi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanaman untuk manusia. Tanaman memperindah lingkungan, mencegah bencana banjir dan longsor. Tanaman membuat udara menjadi bersih dan segar. Tanaman adalah sumber makanan. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhrawi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untukmu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Quran Surah An-Nahl ayat 11. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak ustazah. Insya Allah kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.